Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mr. Eko. Nah, di sini saya akan berikan paparan sedikit tentang kesalahan fatal para pebisnis MLM pemula. Ya, ini banyak dilakukan oleh teman-teman multi level atau pebisnis yang baru memulai, dan ini sangat fatal sekali karena kalau teman-teman lakukan ini, ya akan susah sukses di bisnis network. Ya, apa saja pantangan-pantangan yang tidak boleh atau kesalahan fatal yang sering dilakukan? Simak terus video ini sampai selesai ya teman-teman ya. Selamat datang di channel Vito Fresh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Nah, kesalahan pertama teman-teman adalah teman-teman masih belum membuat branding diri yang kuat. Atau yang paling fatal adalah Anda atau teman-teman malah membranding orang lain. Ini kesalahan fatal sekali. Contohnya apa, Mas? Contohnya gini. Teman-teman sering memposting ya komisi, tapi namanya itu bukan namanya teman-teman. Misalnya posting komisi si A misalnya. Si A ini leader hebat, penghasilannya sudah sekian ratus juta. Nah, itu kalau teman-teman posting akan menarik mereka-mereka yang ada dua kemungkinan ya. Satu, kalau mereka masuk atau cocok, ada satu lagi yang mungkin tidak tertarik gitu kan. Kalau tidak tertarik kita nggak bahas. Nah, mereka yang tertarik itu akan mencari tahu ya si orang yang dapat komisi besar ini namanya si A ini siapa. Jadi mereka nggak akan nanya teman-teman ya yang posting siapa, mereka nggak akan peduli. Jadi mereka akan cari tahu si pemilik akun ini siapa. Mereka akan cari tahu dan akan seumpama tertarik, mereka akan join kepada orang yang komisinya gede ini. Karena mindsetnya orang kalau komisinya gede, ya dia pasti bisa membina, dia leader hebat. Ketika saya join ke sana, maka saya juga akan bisa ketularan suksesnya. Nah, ini pantangan teman-teman. Jangan memakai nama orang lain, jangan memakai komisi orang lain atau foto-foto mobil, motor itu yang isinya orang lain. Ya. Jadi ada nih si A dapat reward sekian. Namanya ini rumahnya Bogor misalnya atau rumahnya Bandung atau rumahnya Jogja. Nah, kemudian ada nomor HP-nya juga lagi, itu fatal banget. Jadi kalau promosi ya silahkan gunakan komisi misalnya ya komisi teman-teman sendiri atau komisi timnya. Jadi timnya yang kita angkat supaya orang join pun tetap di tim kita. Jangan update foto atau videonya leader kita, bahkan upline atau sponsor kita jangan, karena mereka pada dasarnya adalah saingan kita dalam berbisnis multi level ini. Ya, ini pantangan pertama teman-teman. Yang kedua adalah pantangannya adalah jangan share ya web, foto, video yang ada kontaknya orang lain. Nah, teman-teman misalnya mau jelasin nih tentang marketing plan-nya. Kemudian pakai web ini aja. Kita kasihkan nama web tertentu, pilih ke sana. Setelah mereka melihat, kita berharap bahwa gimana? Sudah dilihat belum webnya? Kalau sudah dilihat, siap join nggak? Teman-teman, kalau mereka menuju ke webnya, ya di web sana mereka akan baca-baca. Kemudian kalau orang-orang tipe leader, dia akan cari tahu si pemilik website ini siapa. Mereka nggak akan berpikir bahwa yang nge-share tadi siapa, tapi mereka akan berpikir yang punya website ini siapa. Dan mereka akan, kalau tertarik ya, mereka akan lebih seneng join kepada yang punya website daripada kepada Anda yang hanya sekedar nge-share websitenya. Sama juga video kali ini, ya, kalau Anda menjelaskan bisnis ini kepada orang lain, kemudian yang Anda berikan adalah video ini, atau video marketing plan yang dibahas oleh orang lain, maka orang itu akan lebih tertarik kepada orang yang menjelaskan bisnis itu. Mereka nggak akan ingat siapa yang nge-share, mereka yang ngajak, atau mereka yang merekomendasikan video itu. Mereka akan lebih tertarik kepada orang yang bikin videonya. Maka saran saya dari dulu buat teman-teman adalah coba belajar bikin video teman-teman. Atau teman-teman belajar bikin website, atau belilah, bayar orang suruh bikin website. Jadi website itu punya Anda sendiri, bukan websitenya sponsor, bukan websitenya leader, bukan websitenya upline Anda. Karena kalau Anda punya ikut websitenya orang lain, ya entah itu web replika atau apapun namanya, maka orang akan lebih
mudah join kepada mereka yang punya website itu daripada mereka join kepada Anda. Ya, pahami betul konsep ini ya, supaya Anda tidak salah. Udah promosi berkali-kali tapi ternyata tidak ada yang join. Iya, joinnya kepada leadernya. Saya udah bagikan linknya, ternyata apa? Ternyata joinnya kepada orang yang punya websitenya. Atau Anda membagikan nih foto-foto, video, testimoni di TikTok, kan banyak banget tuh. Ada video testimoni di TikTok lah. Di video TikTok itu kan ada nickname TikToknya. Nah, orang kalau tertarik, dia akan lebih tertarik kepada orang yang punya TikTok itu daripada kepada Anda. Maka saran saya, kalau ada nickname-nya, ada watermark-nya, ada inisial yang punya channelnya, ya, jangan ikut dibagikan. Ya, kalau member sendiri gak apa-apa dong mas. Oke, kalau member-member sendiri sudah join gak masalah untuk memotivasi. Tapi member-member kita ini kan pasti akan di-share kepada mereka-mereka yang belum join. Nah, ketika yang belum join melihat itu, maka yang belum join ini akan tertarik pada orang yang punya akun TikTok itu, orang punya akun Instagram itu, orang yang punya akun YouTube itu, orang yang punya website itu, daripada join ke Anda. Ini pantangan di dunia online, teman-teman, ya. Online itu selain Anda punya brand, Anda harus punya hak cipta, bahasanya gitu ya. Anda harus punya karya yang bisa Anda bagikan kepada orang, karena orang akan lebih menghargai karya dalam bidang video, karya bikin atau buat website, atau karya bikin konten di TikTok atau konten di Instagram. Itu akan lebih mudah mempercayai orang untuk join kepada Anda. Perhatikan baik-baik, jangan nge-share komisinya orang lain, jangan nge-share linknya orang lain. Terus yang terakhir, jangan nge-share video atau gambar apapun yang ada watermarknya orang lain, yang ada identitasnya orang lain, entah itu TikTok, entah itu Instagram, entah itu YouTube-nya orang, ya. Karena orang-orang tipe leader, mereka akan tertarik kepada si pemilik konten daripada join ke Anda. Ya, ini perhatikan baik-baik. Kecuali memang orangnya nggak paham itu, sudah di-share, ya udah saya join. Nah, non sewu, biasanya orang-orang seperti ini tipe-tipe pemula. Nah, pebisnis pemula ini lumayan apa ya? Dari segi omset ya kita beda lah. Leader itu biasanya udah join, dia akan gerak dengan sendirinya. Kalau tipe-tipe pemula baru join, dia akan bingung. Kemudian akan banyak tanya, kayak cara posting gimana, kok bisnisnya begini, supaya saya dapat bonus bagaimana. Apa salah mas? Nggak salah sih, tapi Anda akan capek. Ya, ketika ada leader besar malah join ke orang lain, leader-leader yang pebisnis pemula yang kita harus ngajarin dari nol sampai bisa, itu urusannya malah ke kita karena kita yang ngajak, kita sponsornya. Kan capek gitu ya. Yang capek kita gitu kan, yang leader-leader top yang nyponsori malah bukan kita. Nah, ini yang saya terapkan selama ini, dan selama ini jarang sekali saya bongkar. Nah, teman-teman silahkan nanti dikoreksi masing-masing, apakah selama ini saya masih nge-share komisinya orang, videonya orang, akunnya orang lain untuk promosi. Karena kalau itu yang Anda lakukan, saya yakin yang punya konten itu pasti sering kebanjiran closing. Yang punya konten itu tiap hari pasti komisinya gede. Yang punya konten itu pasti sekarang komisinya udah jutaan atau bahkan puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Anda yang sering posting, ya, penghasilannya berapa sekarang? Sebelum itu terlanjur, oke, saran saya bikin konten sendiri, belajar bikin konten, bikin gambar, bikin video atau bikin website. Nggak bisa mas, belajar. Ya, saya sudah ulas di mindset kita yang pertama, bahwa kalau Anda sudah putuskan untuk join di satu bisnis, Anda harus sediakan waktu untuk belajar tentang bisnis Anda. Kalau Anda kerja bisa 8 jam sehari, masa iya sehari Anda nggak bisa punya waktu 1 jam untuk ngurusin bisnis Anda sendiri? Oke, itu mungkin dari saya teman-teman. Terima kasih telah nyimak videonya sampai selesai. Mohon maaf saya agak keras hari ini karena teman-teman harus segera sukses. Ya, karena keluarga teman-teman itu menunggu Anda sukses, dan peluang bisnis online ini sangat luar biasa, terutama di bisnis multi level marketing. Ayo gaspol, ayo gaspol. Saingan teman-teman bukan orang lain, saingan teman-teman adalah saya dan leader-leader yang lain dan juga member-member yang lain.
Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, kita harus memberikan nilai lebih kenapa orang harus join ke kita. Ya, jangan silo terhadap komisinya leader-leader. Jadikan itu motivasi bahwa Anda juga bisa. Ya. Terus kemudian hargai juga mereka yang lain. Ya, karena mereka pada dasarnya adalah saingan kita yang membuat kita akan terus bertumbuh. Bayangkan kalau Anda bisnis tidak punya saingan, ya kita nggak akan tumbuh-tumbuh. Ya nggak? Ya, jadi jadikan motivasi orang lain berkembang, orang lain komisinya gede, jadikan motivasi. Kemudian kita terus bergerak, belajar dari mereka, terutama mereka yang mau berbagi. Ya, kalau mereka nggak mau berbagi atau hanya mau berbagi kepada timnya saja, silahkan. Ya, belajar kepada orang yang mau ngajarin Anda. Jangan baper, jangan cengeng. Ya, belajar bisa dari manapun. Di zaman sekarang yang serba online ini, Anda bisa belajar dimanapun. Karena sukses itu hak Anda, sukses itu milik Anda, dan sukses itu adalah hak semua orang. Salam sukses buat Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.